بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وزد وأدم أنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. رضي الله تبارك وتعالى عن ذا الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمفسرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادة الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشايخنا في الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila hadrati Nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam, hadrati sultanul awliya Gautul A'zam Qutubil Alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib, Sayyidi Syekh Muhammad Salman, Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi, Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi, Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati, Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajabi, Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri, Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq, Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani, Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Tolhah Kalisabu,
Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Mbah Pugu Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kale Anget, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Iman yang Boros Murah, Raden Arya Wiratanu Datar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Poha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya, Yai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ya'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandakan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. Annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa bi niyyatish shifa was sihhah was salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qarabatina wa li jama'atina
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه أم القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wah, kapan nyampainya Bang Jamal? Sehat-sehat tapi ya. Ini alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan tamu spesial ini. Aang Saipul namanya dari Gentur. Apa punya Mak? Yang belum sempat kenalan namanya Aang Saipul dari Gentur. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 82. Iya Ustaz. Yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? Nomor 44. Bacanya hikmah baru itu Al-Anwar. Apa Bang Haji? Di sini ngajinya sambil ngerokok sambil ngopi, Ang. Iya. Karena ngajinya malam, kalau nggak ngopi takut pada ngantuk. Bang Ridwan namanya ya? Hah? Bang Ridwan? Iya, padahal bocor. Lihat, coba itu. Bocor, apa-apaan? Bocor aja Bang Ridwan, beratan. Rembes Roman. Lah sekarang Bang Hendriknya nongol, Mas Wahyu nya kagak. Kemarin Mas Wahyu doang seminggu 2 minggu. Yang lain kagak nongol. Sekarang Bang Hendrik nongol, Mas Wahyu kagak. Kan main dah Rawalumbu. Bang Maman mana Bang Andro? Oh. Iya ada. Udah ketemu sama bacanya? Mang Judin udah ketemu? Bang Kiswono udah ketemu? Bang Sarip udah ketemu udah? Bang Hendrik udah ketemu? Bang Jamal udah ketemu Bang Jamal? Lah ini Bang Tony enggak ada Bang Tony ini? Hah? Repair apaan? Oh. Kong udah ketemu Kong? Ya baru Ridwan ngeliat di Bang Andi aja dulu dah tuh, nebeng. Ustaz Nasir udah ketemu, ibu-ibu belakang udah ketemu, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Al-anwaru matayal qulubi wal asrori. Itu dia bacanya. Al-anwaru matayal qulubi wal asrori. Cahaya itu merupakan kendaraan hati dan rahasia-rahasia Allah. Udah tuh. Ntar penjelasannya ya di bawah. Anwarul imani wal yaqini matoyan hamilatun li asraril qulubi ila hadrati alamil ghuyubi wa tilka hiyal waridatul malkuratu. Udah tuh. Anwarul imani wal yaqini, cahaya keimanan dan keyakinan di dalam hati seseorang Jadi yang membuat hati kita bercahaya itu kalau ada iman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru hati kita bercahaya. Ada cahayanya, Ustaz. Cahaya keimanan dan keyakinan merupakan kendaraan yang membawa rahasia-rahasia hati untuk bisa menghadap kehadirat Allah Zat yang maha mengetahui segala hal yang gaib. Agar kita bisa menghadap kepada Allah, agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, hati kita harus memiliki cahaya iman dan cahaya yakin. Gimana, Bang Waruk? Apa aja? Baru satu gimana, Bang Haji? Cuma yang biasanya iman itu dibarengi dengan keyakinan. Meskipun banyak juga orang yang baru sekedar beriman kepada Allah, yakin adanya Allah, tapi belum yakin terhadap Allah. Makanya kayak Bagis masih puyeng mulu. Belum yakin terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Apa begitu? Iman sih iman. Dia yakin bahwa Allah itu ada, tapi belum yakin kepada Allah. Belum yakin terhadap apa yang ditentukan oleh Allah. Belum yakin terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah. Belum yakin kepada janji-janji Allah. Begitu Bang Haji. Ya kudunya dua-duanya tuh. Selain beriman bahwa kita yakin bahwa Allah itu ada, juga yakin terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, kalau sudah muncul cahaya dari iman dan yakin di dalam hati seseorang, barulah hati orang itu bisa mendekat kepada Allah, bisa menghadap kepada Allah. Apa bagus? Jadi yang bisa menghadap kepada Allah bukan yang banyak sholatnya, bukan yang banyak puasanya, tapi yang hatinya yakin kepada Allah. Apa, Bang Ridwan? Yakin bahwa semua yang kita butuhkan sudah disiapkan oleh Allah, kudu yakin bahwa semua apa yang terjadi, yang kita alami dalam kehidupan kita sudah ditentukan oleh Allah, ya kudu yakin di situ. Apa ngomong? Banyak orang yang badannya sholat tapi hatinya nggak yakin sama sekali kepada Allah.
Ya kita ada termasuk. Ya Bang Ibu ya. Kalau kita masih begitu, sholat mau sholat hatinya kagak yakin pisan sama Allah. Dan cahaya iman dan yakin yang ada di hati seseorang itulah yang akan membawa orang itu untuk bisa menghadap kepada Allah. Watilka hiyal waridatul mauquratu, itulah warid yang sudah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya. Jadi warid kemarin bukan bisikan Mang Haji ya, tapi keimanan dan keyakinan yang ada dalam hati kita, yang Allah titipkan ke dalam hati kita, sehingga kita bisa terdorong untuk mendekat ke hadirat Allah. An-nuru, ini hikmah baru ini. An-nuru jundul qalbi kama an-zulmata jundun nafsi. Fa idza aradallahu an yansura 'abdahu amaddahu bijunudil anwari wa qata'a anhu madadaz zulmi wal aghyari. An-nuru jundul qalbi, cahaya itu merupakan pasukan hati. Kama an-zulmata jundun nafsi, sebagaimana bahwasanya kegelapan merupakan pasukan nafsu. Jadi dalam diri kita ini ada dua hal yang saling bertentangan, yang saling berperang. Ada hati, ada nafsu. Hati itu pasukannya cahaya, sedangkan nafsu pasukannya kegelapan. Ada sisi putih, ada sisi hitam. Apa Ustaz? Dua-duanya selalu berperang, selalu bertentangan. Apa Pak Ridwan? Apa? Mikirin apaan? Berantem dulu. Ntar penjelasannya. Fa idza aradallahu an yansura 'abdahu amaddahu bijunudil anwari. Apabila Allah ingin menolong hambanya, amaddahu bijunudil anwari, maka orang itu akan diberikan anugerah oleh Allah berupa pasukan-pasukan cahaya. Wa qata'a anhu madadaz zulmi wal aghyari, dan akan memutuskan dari orang itu jeratan-jeratan kegelapan dan makhluk. Aghyar itu makhluk. Udah tuh. Nurut tauhidi wal yaqini wa zulmatus syirki wasyakki jundani lil qalbi wan nafsi. Cahaya tauhid dan keyakinan, begitu juga kegelapan syirik dan keraguan. Jundani lil qalbi wan nafsi merupakan dua pasukan yang dimiliki oleh hati dan dimiliki oleh nafsu. Hati itu pasukannya cahaya tauhid dan keyakinan, sedangkan nafsu itu pasukannya syirik dan keraguan. Orang yang selalu yakin kepada Allah berarti dia sudah memiliki pasukan hati. Sedangkan orang yang masih terus ragu kepada Allah, itu berarti dia masih di dalam jeratan pasukan-pasukan nafsu. Apa, Mawar?
Bang Sarif jelas itu Bang Sarif. Paham, paham. Paham guru. Wal harbu bainahuma sajjalun, dan peperangan di antara keduanya akan terus berkecamuk. Nggak bakal ada berhentinya. Yang namanya hati dan nafsu, pasukan cahaya dan pasukan kegelapan akan terus berperang dalam hati kita. Makanya kadang-kadang tergantung siapa yang menang. Kalau yang lagi menang pasukan cahaya jadi orang bener, rajin banget, sholat di awal waktu, zikir 165 bahkan lebih, ngaji kalau putus-putus tiap malam datang, itu pasukan cahayanya lagi menang. Apa bro? Begitu pasukan kegelapan yang menang, udah sholat di rumah sampai nembir begitu. Zikir 3 gua rasanya awang, ngaji berangkat kagak ya, berangkat kagak ya, begitu mulu. Itu pasukan kegelapannya lagi menang. Apa aja? Tergantung siapa yang lagi menang. Kalau yang lagi menang pasukan cahaya, semangat buat berbuat baik. Kalau yang lagi menang pasukan kegelapan, pengennya berbuat yang kagak baik mulu. Alhamdulillah malam ini Bang Jamal pasukan cahayanya lagi menang. Ya kan munculnya keraguan karena nggak yakin bahwa ketika kita mengerjakan kebaikan akan diberikan ridho Allah, akan diberikan imbalan yang besar oleh Allah. Itu kan kita nggak yakin. Makanya jadi males, sholat males, zikir males, ngaji males, karena nggak yakin ke sana. Begitu. Kenapa Bang Kismono setiap pagi mau bangun jam 7 gitu kan, jam 6 langsung belum sarapan dia langsung berangkat kerja, karena dia yakin nanti akhir bulan akan ada gajinya. Yakin ke situ. Kenapa kita malas ngaji, malas zikir? Karena nggak kelihatan. Saya zikir juga ntar di ujungnya dapat apa? Gitu. Karena ragu. Kalau yakin pasti setiap kita melakukan kebaikan akan ada balasan yang diberikan oleh Allah. Nggak bakal malas dia aja ngaji. Penyebab malas itu karena dia masih ragu terhadap janji-janji Allah. Gitu ngaji. Orang kata kan dari dulu Buya sering nyontohin tuh, jangankan timbang ngantuk, lagi meriang banget, ada panggilan dari kelurahan, ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang pagi ini datang ke kelurahan disiapin uang 5 juta, biar lagi meriang banget, langsung bangun seger. Mau kemana bang? Ke kelurahan, ada dana 5 juta gitu. Apa bosan? Karena yakin ada yang dia dapat dari itu. Biar lagi meriang banget, tetap berangkat. Apa bos? Hah? Kayak begitu dah. Jangan kan timbang ngantuk. Orang lagi tidur aja langsung seger. Coba dah, bang, ini ada duit bang nih. Lah, seger langsung. Mana. Gitu. Begitu Mak Haji. Penyebabnya kenapa ada malas di hati kita? Karena kita belum yakin terhadap janji-janji Allah. Padahal kan banyak banget keterangannya. Orang yang mengerjakan sholat nanti akan mendapatkan ini. Yang zikir mendapatkan ini. Yang ngaji. Keterangannya banyak banget. Cuma kenapa kita masih malas juga? Karena kita belum yakin. Masih ragu. Begitu Mak Haji. Itu penyebabnya.
Apa itu? Nggak usah jauh-jauh dah, yang sering kita baca aja. Julusuka sa'atan fi majlisi ilmin la tawassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min alfi farosin tasaddaqta biha, kan itu. Kamu duduk satu saat tanpa megang pulpen sedikit pun, tanpa nulis satu huruf pun, lebih baik daripada sodakoh 1000 ekor kuda. Itu kan nilainya besar. Siapa yang sanggup sodakoh 1000 ekor kuda? Kalau kita mau sodakoh 10.000 aja mikir-mikir kan gitu. Siapa yang sanggup sodakoh 1000 ekor kuda? Tapi kenapa masih males? Karena nggak yakin, nggak kelihatan soalnya. Mana pahalanya nggak kelihatan? Segede apa sih pahalanya? Nggak kelihatan. Makanya jadi ragu, jadi malas jadi. Padahal sudah banyak janji yang disiapkan oleh Allah buat orang-orang yang berbuat baik. Apa begitu? Begitu mau aja. Makanya tergantung siapa yang menang dah. Alhamdulillah sekarang giliran pasukan cahaya nih yang menang, jadi semangat ngajinya. Kalau lagi kegelapan yang menang, udah awang aja bawahnya, awang. Sholat awang, zikir ngaji awang. Fa idza aradallahu nasra 'abdihi amadda qalbahu bijunudihi wa qata'a an nafsihi madada junudiha. Apabila Allah ingin menolong hambanya, maka Allah akan menganugerahkan ke dalam hati orang itu pasukan-pasukannya. Diberikan cahaya ke dalam hati orang itu. Wa qata'a an nafsihi madada junudiha, dan akan memutuskan dari nafsunya cengkraman-cengkraman pasukannya. Pasukan nafsu ya, junudiha pasukan nafsu. Wa idza arada khidlana 'abdihi fa'alal aksi. Apabila Allah ingin hambanya menjadi hamba yang hina, orang yang hina, fa'alal aksi, maka yang diberikan malah sebaliknya. Dibiarkan dia dicengkram oleh pasukan nafsu dan tidak diberikan pasukan-pasukan hati. Kalau Allah ingin hambanya menjadi orang yang hina. Alhamdulillah, makanya Bang Ridwan dapat teman yang baik, diajak ngaji dah ujung-ujungnya. Itu termasuk anugerah Allah. Ingin menolong hambanya, dikasih teman-teman yang baik, ngajaknya ngaji, ngajak zikir, ngajak sholat. Coba kalau dikasih teman-teman yang ngajaknya main, ngajak nonton, wah ribet, kita kagak ikutin, kagak enak sama teman, kan begitu ya. Ini namanya lagi ditolong oleh Allah sehingga diberikan pasukan-pasukan hati, diberikan pasukan-pasukan cahaya. Ya, termasuk teman yang baik itu juga pertolongan Allah. Fa'idha malal qalbu ilal amali bi amrin mahmudin muklamin fil hali mutaladdin bihi fil ma'ali wa malatin nafsu ilal amali bi amrin madmumin mutaladdin bihi fil hali muklamin fil ma'ali. Faidan, maka jika seperti itu, malal qalbu ilal amali bi amrin mahmudin, hati ini akan condong, akan bergairah, akan semangat untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Apabila hati ini diberikan pasukan cahaya, maka hati ini akan semangat untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Apa maunya? Mu'lamin fil hali, terasa melelahkan
pada saat ini, terasa pahit, menyakitkan pada saat ini. Mutaladdin bihi fil ma'ali, tapi akan terasa lezat dan nikmat di hari kemudian. Iya, sekarang mah rasanya capek. Zikir sampai 1 jam, 2 jam rasanya capek. Mulut pada capek, pinggang pada pegel, kaki kesemutan, capek rasanya. Ngaji malam-malam jam 11, mata ngantuk, besok kerja. Rasanya perih, perut lapar. Mu'lamin fil hali, memang sekarang kelihatannya terasa menyakitkan, terasa melelahkan, capek. Orang-orang jam segini pada enak tidur pulas, kita masih melek aja. Apa bagus? Iya begitu. Mana besok pagi kerja. Tapi ingat, mutaladdin bihi fil ma'ali, tapi nanti di akhirat kita akan merasakan kelezatannya, kita akan merasakan kenikmatannya. Alhamdulillah dulu selama di dunia kita mau memaksakan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga di akhirat kita bisa menikmati hasil. Apa ibu? Ya kan begitu pepatahnya, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Begitu nggak? Capek-capek dulu. Kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan kenikmatan di hari esok, di hari kemudian, setelah hari kiamat, di akhirat nanti, ya harus mau capek-capek dulu sekarang. Mu'lamin fil hali, mutaladdin bihi fil ma'al. Terasa menyakitkan, terasa melelahkan pada saat ini, tapi akan terasa lezat di hari esok. Wa malatin nafsu ilal amali bi amrin madmumin, mutaladdin bihi fil hali, mu'lamin fil ma'ali. Dan nafsu ini akan cenderung untuk melakukan perbuatan yang tercela, terlihat nikmat, lezat pada saat ini, tapi akan menyakitkan di hari kemudian. Emang sekarang datanya enak, tapi nantinya kita kan hidup bukan cuma sekarang doang. Ya pengennya sih sekarang enak, di sono enak bagian trik ya. Cuma kan jarang yang begitu. Orang yang pengennya nanti di akhirat ngerasain enak, ya sekarangnya kudu capek-capek dulu. Kudu begitu ya. Apa Ustaz? Kalau sekarang yang gak mau capek, ya siap-siap. Nanti di akhirat kita malah capek. Mendingan capeknya sekarang dibanding capeknya nanti. Gimana tuh? Ustaz saat ini mau nambahin enggak? Cukup? Mau ngajoman? Mau ngajurin kali mau ngaji? Udah? Paham itu? Mama Arab paham? Jelas? Bangkit sekali? Enggak. Watanaza'a wataqotala sara'an nurul ladhi huwa min amrillahi ta'ala wa rahmatihi ila nusratil qalbi wa badaratiz zulmatu allati hiya min wasawisi syaitani wa millatihi ila nusratin nafsi.
Dua hal ini selalu berselisih, akan selalu berselisih dan akan selalu berperang. Antara hati dan nafsu akan selalu berselisih dan berperang. Sara'an nurul ladhi huwa min amrillahi ta'ala wa rahmatihi ila nusratil qalbi. Maka cahaya tauhid dan keyakinan akan segera menolong hati. Sara'an nuru ila nusratil qalbi. Maka cahaya tauhid dan keyakinan akan segera menolong hati. Alladzi huwa min amrillahi ta'ala wa rahmatihi, yang cahaya itu, cahaya tauhid dan cahaya keyakinan itu merupakan anugerah yang Allah berikan dan termasuk rahmatnya. Orang yang diberikan cahaya tauhid dan keyakinan dalam hatinya, sama saja dia sedang menerima kasih sayang Allah, rahmat Allah. Karena cahaya itu, cahaya tauhid dan cahaya keyakinan merupakan bentuk kasih sayang Allah buat hamba. Apa penyama? Agar jangan sampai hati ini kalah oleh nafsu, maka Allah berikan, Allah kirimkan rahmatnya berupa cahaya tauhid dan cahaya keyakinan. Ntar ada di bawah itu dikit lagi. Sabar ya, jangan disengket duluan. Udah sengket aja sih. Wa badarati zulmatu allati hiya min wasawisi syaitani wa millatihi ila nusratin nafsi. Dan kegelapan akan terburu-buru, akan segera menolong nafsu. Yang kegelapan itu merupakan bagian dari bisikan-bisikan setan dan kelompok-kelompoknya. Tadi tuh, kegelapan itu maksudnya syirik dan keraguan-raguan yang ada di hati kita. Wa qama safful qitali bainahuma. Dan berdirilah dua pasukan itu membentuk barisan berperang di antara keduanya. Cahaya dan kegelapan membentuk barisan yang siap berhadapan untuk melindungi hati dan melindungi nafsu. Fa in sabaqat lil 'abdi minallahi sabiqatus sa'adati ihtadal qalbu binurillahi ta'ala wastahana bil ajilati wa raghiba fil ajilati wa amila bima mala ilaihil qalbu wa in alamahu fil hali lima yarjuhu minat tana'umi bihi fil ma'ali. Fa in sabaqat lil 'abdi minallahi sabiqatus sa'adati, apabila sudah ditentukan oleh Allah untuk seseorang bahwa dia tercatat sebagai orang yang bahagia, ihtadal qalbu binurillahi ta'ala, maka hati ini akan menerima bimbingan dari cahaya yang Allah berikan kepadanya. Wastahana bil ajilati wa raghiba fil ajilati, dia akan menganggap rendah kenikmatan-kenikmatan di alam dunia dan lebih menginginkan kelezatan yang ada di alam akhirat. Apa Ustaz?
Biarin dah, serah Ustaz aja ngartinya bagaimana kek. Apa? Jadi begitu Mang Haji. Balik lagi ke ketetapan Allah. Kalau memang orang itu ditetapkan oleh Allah sebagai orang bahagia, dia akan mengikuti cahaya Allah yang diberikan itu dan akan menganggap bahwa kenikmatan dunia ini hal yang nilainya sedikit kecil dan akan lebih menginginkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat. Ketetapan Allah. Kalau tadi pertanyaannya, ini udah takdir atau belum? Orang yang ditakdirkan untuk menjadi orang bahagia, dia akan lebih mementingkan kenikmatan di akhirat dibanding kenikmatan selama di dunia. Ya artinya tadi tuh, biarin dah, kita sekarang capek-capek dulu, setiap malam melek, begadang, paginya kerja, jarang ngerasain enak. Yang penting nanti di akhirat kita merasakan kenikmatan dan kelezatan. Itu orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi orang bahagia. Begitu Mang Haji. Sudah ditetapkan oleh Allah. Wa amila bima mala ilaihil qalbu, dan hati ini akan condong, akan semangat untuk mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut. Wa in alamahu fil hali, sekalipun akan terasa menyakitkan pada saat ini, lima yarjuhu minat tana'umi bihi fil ma'ali, berdasarkan apa yang dia harapkan dari kenikmatan-kenikmatan yang akan dia rasakan di hari esok, di hari kemudian. Meskipun terasa capek sekarangnya, karena memang dia mengharapkan kenikmatan di akhirat nanti, hati ini akan semangat ngerjainnya. Makanya paksain Bang Ridwan. Meskipun ngantuk-ngantuk, mana udah jam 12, ngaji baru mulai, ngantuk-ngantuk udah paksain aja. Emang sekarang saatnya capek dulu. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam buat dia akhirat nanti. Ya yang namanya nanam, macul dulu gitu kan. Naruhin bibit dulu, dia capek. Ntar belum ngerawatinnya, ngasih pupuknya, nyiramin setiap hari. Capek pasti. Nah, namanya di dunia mah jangan udah pengen metik aja. Ini saatnya kita nanam, saatnya kita capek dulu. Begitu Bang Jamal. Kayak orang hidup aja dah. Kalau semasa mudanya dia nggak mau capek, ya nanti dia akan ngerasain capek ketika udah tua. Udah tua, pengen ono, pengen ini, duit nggak punya, karena nggak punya tabungan pisan. Udah, tinggal ngenes aja. Mana anak romana kayak mau bagi pisan kan begitu. Capek di masa tuanya. Kalau masa mudanya kagak mau capek dulu. Begitupun kita, kalau pengen merasa nikmat di akhirat, merasakan lezat di akhirat, ya kudu capek dulu selama di dunia. Apa Ustaz? Makanya zikirnya ada banyakan, jangan cuma tiga. Pengen merasa nikmat di akhirat, zikir cuma 3, ya kagak ngimbang. Makanya cerita-cerita orang-orang ulama-ulama dulu kan
bikin kita keder. Ada yang semalaman sholat sunnahnya 1000 rakaat, ada yang semalaman sholat sunnahnya 500 rakaat. Ya karena memang mereka sadar bahwa sekarang memang waktunya capek. Nanti di akhirat tinggal nerima enaknya. Rasulullah sendiri kan sholat malamnya sampai bengkak-bengkak kakinya. Itu Rasul yang emang udah dijamin Bang Ipul. Lah kita aromana. Aromana malas banget. Semuanya malas, sama sholat malas, zikir malas, ngaji malas ya. Tapi pengen ngerasa nikmat di akhirat, di mana ketemunya begitu. Begitu Bang Kis. Jadi dunia ini memang saatnya kita capek dulu. Memang ada orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah tanpa harus capek sama di dunia, tapi tetap merasakan kenikmatan di akhirat. Ada orang-orang seperti itu. Tapi rasa-rasanya buat kita mah emang kudu capek dulu buat kita mah. Ya guru-guru kita aja dah. Kayak Buya sendiri kan, kita kan sering dengar cerita pas udah enaknya doang. Tapi perjuangan awalnya beliau seperti apa kita nggak pernah tahu. Abu Ustaz. Itulah. Sekarang emang saatnya kita capek dulu. Paksain. Wa in sabaqat lahu minallahi asyaqawatu wal iyadu billah zahalal qalbu anin nuri wa a'mat huzzulmatu an manfaatil ajili wa tarra bilabdatil ajili wa amila bima malat ilaihi nafsuhu wa in alamahu fil ma'ali lima yahsulu laha min laddatil hali apabila orang itu ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang sengsara wal iyadzubillah, tapi kita mohon perlindungan kepada Allah jangan sampai kita tergolong orang-orang yang sengsara. Zahalal qalbu anin nuri, maka hati itu akan menolak, akan menghindar dari cahaya yang Allah berikan. Wa a'mat huzzulmatu an manfaatil ajili, dan kegelapan akan membuat dia buta dari manfaat yang akan dia rasakan di alam akhirat. Wa tarra biladzatil ajili, dan dia tertipu dengan kelezatan-kelezatan alam dunia, dengan kelezatan-kelezatan duniawi. Persis kayak prinsipnya Bang Andi. Abang Andi, prinsipnya Bang Andi kan motonya begitu. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Mana ketemunya gitu. Muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu motonya begitu. Gimana ketemunya ini? Apa bagus? Tuh bagus moto hidupnya begitu. Dia dibutakan oleh kegelapan dari manfaat yang dia rasakan di akhirat nanti dan tertipu dengan kelezatan duniawi. Pengennya sampai di dunia hidup seneng aja, ogah capek bisa. Wa amila bima malat ilaihi nafsuhu, dan dia akan mengerjakan dengan apa yang disenengin, disukai oleh hati, oleh nafsunya. Wa in alamahu fil ma'ali, sekalipun itu akan membuat dia merasa sakit
di hari kemudian, sekalipun itu akan membuat dia merasakan sakit di hari kemudian. 5 yahsulalaha min ladzatil hali, berdasarkan apa yang dia dapatkan dari kelezatan saat ini. Orang yang tertipu dengan kehidupan duniawi akan lebih memilih kesenangan-kesenangan hari ini, meskipun nanti di akhirat dia akan sengsara. Abu, gimana Mang Haji? Ada yang mau tambahin? Ngajurin kali? Enggak, cukup. Karena nggak tahu gimana catatannya, apa yang baik atau yang... Makanya kan sebelumnya, di bab sebelumnya kita bahas tentang warid gitu kan. Ketika warid itu nyampe ke hati kita, cahaya itu sampai ke hati kita, ada dorongan untuk berbuat baik ke dalam hati kita, segera dikerjakan. Karena itu artinya Allah sedang memberikan cahaya ke hati kita agar hati kita menang melawan nafsu. Tapi kalau ketika ada dorongan di dalam hati untuk berbuat baik, kita nggak dengerin, kita nggak ikutin, ya udah, berarti kita kalah sama nafsu. Memang kita nggak tahu kita ini tergolong orang yang bahagia apa yang sengsara. Tapi ciri-ciri orang yang bahagia salah satunya masih ada di hatinya keinginan untuk berbuat baik. Karena tandanya Allah masih mengirimkan cahaya ke dalam hati. Apa kok? Iya, artinya itu masih Allah berikan cahaya ke dalam hatinya Mang Haji. Cuma kan kebanyakan karena udah ngerasa daglok, ya saya udah telanjuran dah. Ayo lo bang, sholat. Gue udah telanjuran badar dah. Padahal dorongannya dalam hati sudah ada. Cuma dia lebih memilih menghindari itu, kagak ngikutin. Makanya sebadar apapun orang itu, tetap aja di hatinya pasti ada keinginan untuk berbuat baik. Itu bukti bahwa Allah sangat sayang terhadap hambanya, pasti begitu. Masih dikirimin cahaya. Cuma kebanyakan kita, ketika ada dorongan berbuat baik di hati kita, nggak kita ikutin, itu masalahnya. Apa? Ah? Masih daglok juga. Ya kayak Bang Hendy kan begitu. Tahu malam ini ngaji, tahu. Dorongan buat berangkat ngaji ada dorongannya. Cuma karena dia lebih ngikutin rasa malesnya, rasa awangnya, ya kagak berangkat ujung-ujungnya kan. Berarti saat itu cahaya yang Allah berikan dia hindari, kagak diikutin cahaya. Begitu man. Apa ibu? Semua orang, sebadar apapun, sedaglok apapun orangnya, tetap Allah berikan cahaya ke dalam hati. Dorongan untuk berbuat baik Allah kirimkan ke hati. Cuma memang kebanyakan kita begitu. Begitu ada dorongan berbuat baik, kagak langsung buru-buru diikutin, diantepin. Apa dia? Begitu Haji. Sedagluk apapun orangnya tetap Allah kasih itu dorongan untuk berbuat baik. Itu tandanya orang itu masih disayang oleh Allah. Disuruh tobat, disuruh pulang. Udahlah jangan keder aja, sini pulang balik ke rumah. Dikasih dorongannya buat berbuat baik. Tapi sayangnya kagak diikutin, itu masalahnya. Apa? Begitu Ridwan. Jelas Bang Hendrik. Jadi begitu ada dorongan buat berangkat ngaji, ikutin. Jangan sampai kalah sama rasa malas.
Kalau diikutin dorongan berbuat baiknya, berarti hati kita menang. Gitu. Kalau yang kita ikutin rasa malasnya, berarti hati kita kalah sama nafsu. Udah. Makanya kan perang yang terbesar itu ya perang lawan nafsu. Wa inda iltiqa'is saffaini wal tihamil qitali bainal jundaini la sabila lil 'abdi illa faza'ahu ilallahi ta'ala waliyadihi bihi wa katrati dzikrihi lahu wa sidqi tawakkulihi alaihi wasti'adatihi bihi minasyaitonir rajim. Ketika bertemunya dua baris pasukan antara pasukan cahaya dan pasukan kegelapan, dan ketika berkecamuknya perang di antara dua pasukan tersebut, la sabila lil 'abdi illa faza'ahu ilallahi ta'ala. Tidak ada jalan lain bagi hamba illa faza'ahu ilallahi ta'ala. Kecuali dia terdorong untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala waliyadihi bihi, dan meminta pertolongan kepadanya, kepada Allah, meminta pertolongan agar hati kita bisa menang melawan nafsu. Karena kalau bukan Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan sampai yang orang biasa kayak kita dah. Yang ustadz aja, yang kiai aja kadang-kadang kalau lagi kena sifat malesnya, udah awang ngapa-ngapain. Apalagi yang orang biasa kayak kita. Kalau bukan diberikan kekuatan oleh Allah, nggak akan bisa kita ngalahin nafsu. Makanya selalu minta pertolongan sama Allah, agar kita ini diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengalahkan nafsu kita. Apa Ustaz? Wa katrati dzikrihi lahu, dan dia dorong dirinya untuk memperbanyak zikir kepada Allah, untuk selalu ingat kepada Allah. Wasidqi tawakkulihi alaihi, dan meluruskan tawakalnya kepada Allah. Apa Ustaz? Wasti'adatihi bihi minasyaitonir rajim, dan dia memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, memohon pertolongan dari Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, meluruskan tawakal kita kepada Allah, dan memohon perlindungan dari Allah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu 5 caranya. Wa hadhil ibaratul khamsu min qawlihi innama awrada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan ilahuna tafannana fiha sahibul kitabi wa karraraha bi alfazin mukhtalifatin wal ma'ani fiha mutaqaribatin wa hadhihi adatuhu fi mawadi'in katiratin min hadzal kitabi radhiyallahu ta'ala anhu. Ibarat yang 5 ini
mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, memohon pertolongan Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, meluruskan tawakal kepada Allah, dan memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. 5 ibarat ini termasuk dari ucapan beliau, innama aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Sesungguhnya Allah memberikan warid kepadamu agar kamu bisa sampai kepadanya. Ilahuna sampai bahasan sekarang, bahasan saat ini, tafannana fiha sahibul kitabi, memang sengaja disusun di dalamnya oleh penyusun kitab. Wa qarraraha bi alfazin mukhtalifatin, dan diulang-ulang bahasan ini dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Wal ma'ani fiha mutaqaribatin, dan kandungan yang terdapat di dalamnya yang saling berdekatan maknanya. Wa hadhihi adatuhu fi mawadi'in katsiratin, dan ini merupakan kebiasaan beliau di banyak tempat. Min hadzal kitabi, dari kitab ini. Radhiyallahu taala anhu. Udah tuh. Apa makanya? Sudah. Jadi ada 2 ya. Di dalam diri kita ini ada 2 kerajaan besar. Ada kerajaan hati dan ada kerajaan nafsu. Kerajaan hati pasukannya cahaya tauhid dan cahaya keyakinan. Pasukan nafsu yaitu syirik dan keraguan-raguan kepada Allah. Kalau orang itu memang ditentukan untuk jadi orang bahagia, maka orang itu akan lebih memilih mengikuti pasukan-pasukan cahaya dan akan meninggalkan pasukan-pasukan kegelapan. Lebih mengikuti dorongan untuk berbuat baik yang muncul di hati dibanding dorongan yang mengajak orang itu melakukan perbuatan buruk. Itu ciri-cirinya. Gampang ya? Kalau Bang Ridwan pengen tahu bagaimana caranya ngelawan nafsu, ya itu. Setiap kali muncul ajakan berbuat baik, langsung ikutin, segera diikutin. Karena dengan kita ikutin ajakan berbuat baik itu, maka pasukan cahaya yang ada di hati kita artinya berhasil mengalahkan pasukan kegelapan. Maka kerajaan hati akan lebih menang, lebih unggul dibanding pasukan kerajaan nafsu. Udah. Apa Ustaz? Dah. Udah cek. An-nuru lahul kashfu. Hikmah baru jam 12, situ dulu dah. Atau tuh sini dikit. Udah ada yang batuk aja. Dah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.